Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan dan sedang menjalankan ibadah puasa. Tentang puasa ini dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-siyamu aw kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam. Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan sendiri membalasnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wasiyamul junnah, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berkata kotor, wa la yaskhab, dan jangan berteriak-teriak. Fa in syatamahu ahadun aw qatalah, ketika ada yang mencaci makimu atau mengajak bertengkar, berkelahi, memerangimu, ya, falyaqul, katakan, inni mru'un shaim, saya sedang puasa. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawa Muhammad SAW di tangannya, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada wangi minyak kasturi yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yafrahuhuma, di mana dia bergembira pada keduanya, yaitu idza aftara, saat berbuka, kemudian wa idza laqiya rabbahu, ketika berjumpa dengan Rabbnya, fariha bisawmi, dia akan bergembira karena puasa yang dilakukannya. Kalau kita perhatikan hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam adalah untuknya, ya, untuk anak Adam atau manusia, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Apa maksud firman Allah ini, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, puasa itu untukku? Kalau kita lihat penjelasan para ulama, ada beberapa tafsiran yang masyhur, terutama ada 3 tafsir. Yang pertama adalah bahwa maksud semua amal anak Adam adalah untuk anak Adam kecuali puasa, karena untuk puasa ini beda dengan amal-amal yang lain. Amal yang lain berpeluang dilakukan karena manusia, sangat berpeluang sekali, sangat besar sekali peluang itu, karena terlihat prakteknya. Seperti sholat, kelihatan prakteknya. Haji, umroh, kelihatan prakteknya. Bersedekah, kelihatan prakteknya. Adapun puasa, nggak kelihatan prakteknya. Kita tidak bisa bedakan seorang dia sedang berpuasa atau tidak, karena tidak kelihatan prakteknya. Karena praktek puasa hanya berniat dalam hati dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Sehingga karena tidak kelihatan prakteknya, berpeluang dilakukan karena manusia sangatlah kecil. Oleh karenanya Allah katakan, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu karena aku atau untukku, yakni tidak dilakukan karena selainku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan sendiri membalasnya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, bisa maksudnya ya adalah bahwa puasa ini berbeda dengan amal-amal yang lain, karena puasa ini disandarkan kepada Allah, fa innahu li, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan idhafatut tasyrif, ya, sesuatu disandarkan untuk menunjukkan kemuliaan atau keutamaannya, ya. Ketika suatu amal disandarkan kepada Allah, fa innahu li, menunjukkan kelebihan puasa ini dibanding amal-amal yang lain. Sama seperti kata Baitullah, ketika Ka'bah, Masjidil Haram, ya, disebut Baitullah, maka menunjukkan kelebihan Ka'bah dibanding, ya, masjid-masjid yang lain, Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Ini tafsiran yang kedua. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa maksud firman Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, adalah bahwa ketika pada hari kiamat, ya,
orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain akan diambil ya amalnya, ibadahnya untuk membayar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Diambillah dari sholatnya, diambillah dari sedekahnya, diambillah dari umrohnya, diambillah dari zikirnya atau ibadah-ibadah lainnya. Akan tapi dari puasa tidak diambil. Kenapa? Fa'innahu, karena puasa itu untuk Allah, tidak untuk manusia. Sehingga tidak diambil. Lalu bagaimana kalau masih punya utang kezaliman kepada orang lain? Kata ulama, wah nanti Allah akan tanggung utangnya itu. Allah Subhanahu wa taala akan bayarkan ya, sehingga masih tersisa puasa, dan karena puasa inilah kemudian Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Maka beruntunglah ya kita ketika kita menjaga ibadah puasa, melaksanakan ibadah puasa, karena puasa ini ya merupakan amalan yang bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan sekali, dan akan membuat pelakunya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis ini juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerangkan pahala yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Kata Allah, wa ana ajzibih, akulah yang akan sendiri membalasnya. Menunjukkan bahwa pahala untuk puasa ini sangat besar sekali, karena tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala dzul fadlil azim, memiliki karunia yang besar. Allah wasi'un alim, maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ya, kalau Allah yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan balasan, dia langsung berikan balasan, maka menunjukkan balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa sangat-sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanggung. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wasaumu junnah. Puasa itu perisai. Perisai kita tahu adalah tameng yang melindungi seseorang dari serangan atau bahaya musuh. Seperti itulah keadaan puasa. Dengan puasa seakan-akan dia punya tameng dari mara bahaya, dan tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya dari masuk ke dalam jurang neraka dan yang mengantarkan kepadanya. Maka orang yang berpuasa dia punya tameng dari masuk ke dalam neraka dan dari terjatuh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke dalam neraka. Ya, kenapa? Karena ya puasa ya akan memberikan pembelaan untuknya sehingga dia nggak jadi masuk ke dalam neraka. Ya, mungkin dia punya amal buruk ya, tapi dia juga punya puasa, maka puasa akan membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, dulu ketika di dunia saya cegah dia dari makan, saya cegah dia dari minum, saya cegah dari syahwat, izinkan saya bela dia. Karena puasa amalan yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diterima syafaatnya. Demikian pula puasa merupakan perisai tameng dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke neraka, yaitu perbuatan maksiat. Ya. Kenapa? Seorang orang yang berpuasa dia tidak mudah jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, karena dalam puasa dia dilatih untuk mengendalikan nafsunya. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu, yang mana nafsu itu sering memerintahkan kepada keburukan, tapi dia dilatih menahan diri dari nafsunya, dilatih menahan diri dari hal-hal yang dia sukai dari makan, minum, dan syahwatnya. Ketika dia mampu menahan diri dari itu semua, maka nanti ketika ada perbuatan maksiat yang sejalan, yang sesuai dengan selera hawa nafsu, dia dapat menahan dirinya sehingga tidak melakukannya. Di samping puasa juga merupakan ibadah yang berat, yakni seorang harus menahan diri dari makan, minum, dan syahwatnya dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari berjam-jam, dan bukan hanya sehari atau dua, tapi berhari-hari sampai 9 bulan. Ketika seorang sanggup melakukan ibadah yang berat ini, maka nantinya ketika disodorkan, dihadapkan kepada dia perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain, maka dia sanggup memikulnya karena sudah mampu memikul amalan yang berat ini, sehingga jadilah dia sebagai orang yang bertakwa. Saya kira ini sedikit tentang keutamaan puasa, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.